malam semuanya, apa kabar? Senang banget saya Anita Mai. Malam ini untuk episode kali ini di Secret at Newsroom atau Setrum akan mengajak Anda untuk membahas hal-hal menarik tentunya. Tapi yang kali ini didedikasikan khusus untuk Anda para MotoGP mania yang sudah menanti-nantikan pastinya gelaran MotoGP akan berlangsung kembali yang sudah ditunda sejak bulan Maret ya 2020 ini, tapi karena pandemi virus corona harus tertunda, dan akhirnya akhir pekan ini di hari Minggu nanti akan kembali digelar dan akan digelar untuk pertama kalinya di sirkuit Jerez yang ada di Spanyol. Nah, untuk membahas hal-hal menarik yang terjadi nantinya, pastinya ada banyak ya yang bisa kita bahas, termasuk adalah bagaimana Marc Marquez ini mempertahankan dominasinya sebagai juara dunia, dan juga tentunya nggak mudah ya untuk Marquez kembali atau mendapatkan ini karena akan mendapat banyak sekali halangan dan rintangan, termasuk dari Maverick Viñales, kemudian ada Fabio Quartararo, dan jangan sampai dilupain nih the legend Valentino Rossi, ya kan? Oke, untuk membahas ini semua bersama saya sekarang sudah tergabung dengan dua orang yang sangat dekat dengan dunia balapan, dunia MotoGP. Kita langsung menyapa saja. Yang pertama ini adalah M. Fairozi, dia adalah pembalap Yamaha Racing Indonesia di Asia Road Racing Championship 2020 di kelas 600 cc. Halo, sehat-sehat Mas Rozi? Halo, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Iya. Ini kapan lagi sih mulai balapannya? Setelah kemarin kan terakhir di Sepang Malaysia nih. Nanti next-nya lagi kapan nih? Untuk next-nya rencana jadwalnya masih belum fix ya. Jadi masih ada perubahan. Terus jadi kita tunggu aja sih. Oke, nanti akan kita ngobrol-ngobrol ya Mas Rozi seputar persiapannya meskipun di tengah pandemi virus corona seperti ini, tapi tentunya persiapan harus tetap matang dong ya. Oke, dan selanjutnya juga ini ada kakak senior, ada Mbak Lucy. Halo Mbak Lucy Wiryono, host MotoGP. Selamat malam. Selamat malam, apa kabar? Apa kabar? Iya sehat, alhamdulillah. Aduh, senang banget. Baik, alhamdulillah. Ketemu. Ya meskipun online ya, karena kita belum bisa ketemu secara langsung di tengah pembatasan sosial kayak sekarang ya. Bener. Ya, Mbak Lucy, nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya, pastinya seputar 3 nama besar yang memang sekarang ini sedang digadang-gadang. Wah, ini mereka nanti akan membuat keseruan gitu. Meskipun juga ini di balapan gelaran kali ini kan tidak ada penonton. Habis itu juga seri balapannya cuma 13 balapan kan ya di balapan. Di 8 sirkuit gitu. Jadi ya kita akan bahas-bahas keseruan itu nanti. Tapi ini kita akan ke Mas Rozi dulu deh. Kita ke Mas Rozi dulu ya Mbak Lucy ya. Silakan. Ya. Nah, Mas Rozi ini kan pernah masuk Akademi VR46 ya, ibaratnya nih benar. Mas Rozi ini muridnya langsung dari Valentino Rossi, langsung diawasi, dikasih masukan, di apa ya istilahnya, diberikan ilmu begitu di Akademi VR46 ini. Nah, gimana nih Mas Rossi nih persiapannya untuk balapan musim ini yang sempat tertunda, terus kan nanti meskipun akan berlangsung lagi di jangka waktu yang belum ditentukan, tapi tentunya persiapan kan sudah nih, ya kan? Apa aja nih, seperti apa persiapannya selama pandemi virus corona ini? Ya, untuk persiapan sih terus berjalan lancar ya untuk saya sendiri. Terus saya juga setiap harinya juga selalu melakukan aktivitas saya seperti kayak melakukan gym atau latihan motor atau motocross. Saya selalu rutin latihan sih meskipun ada pandemi corona, tapi ya tidak lupa juga saya tetap melakukan untuk pandemi ini ya tetap memakai masker segala macam untuk protokol kesehatan juga sih. Oke, tapi kalau ininya stadionnya sirkuitnya itu sebenarnya tetap dibuka ya Mas ya? Nggak ada larangan atau pembatasan untuk latihan gitu ya? Nggak ada, cuman ya protokol kesehatan aja sih kalau untuk sekarang. Protokol kesehatannya apa aja tuh yang harus diikuti kalau untuk latihan sebagai pembalap begitu? Kalau untuk sebagai pembalap sih cuman ya kayak pakai masker atau terus kita juga mengurangi kru. Jadi kalau kita latihan harusnya krunya itu ada berapa orang, ini jadi dikurangi ya. Jadi untuk meminimalisir keramaian aja sih, begitu sih kalau di sirkuit.
Oke, Mas Rozi, nanti akan ada pertanyaan selanjutnya. Tapi sebelum saya nanya lebih lanjut sama Mas Rozi dan juga Mbak Lucy, Ya. kita akan saksikan dulu VT menarik yang satu ini. Silahkan. MotoGP 2020 akan dimulai di sirkuit Jerez, Spanyol, Minggu 19 Juli setelah tertunda sejak Maret karena pandemi virus corona. Total 13 seri balapan akan digelar di Eropa musim ini. Pembalap Repsol Honda Marc Marquez masih menjadi favorit juara dunia. Namun duo Yamaha, Maverick Viñales dan Fabio Quartararo mengintai gelar Marquez setelah mendominasi tes pramusim. Viñales dan Quartararo diprediksi akan menggantikan posisi Andrea Dovizioso sebagai rival Marquez di MotoGP 2020. MotoGP 2020 bakal berbeda karena digelar tanpa penonton dan hanya dalam waktu 4 bulan. Para pembalap akan menjalani sejumlah balapan di sirkuit yang sama dalam waktu 2 pekan beruntun. MotoGP 2020 juga menjadi nasib masa depan Valentino Rossi. The Doctor tetap membuka peluang pensiun meski Santer dikabarkan bergabung dengan Petronas Yamaha. Oke, itu dia tadi VT menarik kita ya seputar gelaran MotoGP yang akan akhirnya kembali digelar di tahun 2020 ini meskipun sudah setengah tahun berlalu gitu ya, dan akhirnya ada sekitar 13 balapan yang tercancel, 3 yang ditunda dan sisanya masih ada 8 ya Mbak Lucia. Tapi kita masih tetap bersemangat ya, masih tetap optimis lah ya, ini bakal menjadi tontonan yang seru begitu ya. Oke, ini ngomong-ngomong soal keseruan MotoGP nih ya, saya akan kembali lagi ke Mas Rozi. Ini kan Mas Rozi ini udah naik kelas nih ya, istilahnya masuk ke 600 cc begitu. Iya. Terus Ya. dengan kesempatan atau dengan pengalaman yang juga pernah belajar di Akademi VR46 ini, seperti apa sih sebenarnya orang-orang di luar atau pembalap-pembalap secara internasional di luar sana melihat pembalap Indonesia, melihat kualitas pembalap Indonesia di mata dunia itu seperti apa sih pembalap Indonesia? Karena kan sebelumnya ada 4 orang pembalap Indonesia juga ya yang di kelas yang sama-sama Mas Rozi ya. Gimana tuh Mas? Iya, ya. Kalau untuk saya sendiri sih, saya pikir pembalap Indonesia juga bisa bersaing juga sih di kancah internasional dan juga banyak pembalap dari kita juga yang sudah mencapai di internasional seperti halnya kayak senior saya yaitu Galang Hendra Pratama yang tahun lalu dia sempat menjuarai podium pertama di World Supersport 300 itu. Jadi dan tahun ini juga naik kelas ke 600 cc juga untuk Galang di WSS 600. Jadi sebenarnya pembalap kita tuh potensial banget ya, Mas Rozi ya. Benar. Potensial. Dan Iya. juga nggak dipandang sebelah mata gitu sama dunia internasional. Iya. Nah, kalau menurut Mas Rozi, apa sih yang kurang dari apa ya istilahnya, dari bantuan atau pelatihan untuk pembalap-pembalap Indonesia khususnya gitu? Gimana caranya supaya para pembalap ini punya kualitas yang lebih baik supaya bisa berlaga gitu di ajang internasional. Apakah kesempatannya kurang? Apakah seperti apa? Kira-kira gimana? Kalau menurut saya sih untuk kesempatan sih pasti ada ya. Cuman mungkin seperti halnya kan kalau di internasional itu kayak sirkuit itu kan sudah memenuhi maksudnya sudah memenuhi standar gitu loh, sudah bagus. Jadi kalau untuk kita mungkin sedikit bantuan sirkuit aja mungkin sih. Jadi pasti pembalap Indonesia lebih berprestasi lagi sih untuk saya. Untuk saat ini kan cuman halnya kayak cuman adanya di Sentul saja. Yang sirkuitnya besar kan, intinya yang internasional juga. Jadi butuh tempat untuk latihannya juga yang lebih komplit gitu. Oke, berarti butuh juga bantuan dari peralatan atau tempatnya tempat berlaganya dengan standar internasional. Jadi pada saat berlaga di laga internasional juga sebenarnya kita udah biasa gitu karena udah punya standar-standar, udah pernah gitu di sirkuit sendiri. Oke, nah ini yang paling ditunggu-tunggu atau yang paling dinanti-nantikan sama siapa ya, sama semua lah ya, sama semua pecinta MotoGP dan juga fans-fansnya Mas Rozi pastinya nih. Iya. Mungkin dulu di tahun 2018 pada saat Mas Rozi ke Italia ya waktu itu ya. Iya. Itu
pasti udah ada pemberitaannya banyak lah ya tentang Mas Rozi. Iya, Apa aja sih benar-benar. waktu itu yang dilakukan? Tapi mungkin yang sekarang pengen tahu lagi nih, pengen denger cerita lagi nih dari Mas Rozi. 2018 pengalamannya waktu menimba ilmu gitu di Akademi VR46 ini seperti apa? Kesan-kesannya untuk ketemu sama Valentino Rossi seperti apa sih waktu dilatihnya tuh kayak gimana? Untuk ketika pelatihan ke VR46 juga, yang pertama saya juga sangat senang banget sih. Yang pertama yang sangat senang karena bisa langsung dilatih oleh legenda MotoGP, yaitu Valentino Rossi gitu loh. Jadi siapa sih yang nggak pengen seperti itu gitu loh. Nah, jadi dan juga aktivitas juga banyak banget di sana, dari mulai kita persiapan, dari mulai kita kayak fisik, untuk aturan fisik, untuk latihan segala macam, dan ada dan pada saat itu di flat track. Di flat track saya juga langsung didampingi langsung oleh VR46, langsung didampingi oleh Valentino Rossi, dan saya juga mendapatkan poin terbaik dalam 3 hari berturut-turut di flat track runs di Valentino Rossi. Jadi kesan terbaik untuk saya sih gimana ya, jadi bisa ketemu langsung, jadi kita bisa menimba ilmu langsung dari legenda MotoGP ini gitu. Jadi ini jangan disia-siakan gitu kalau menurut saya sih. Nah, kalau misalnya yang pengen juga gitu kayak pembalap-pembalap lain itu sebenarnya jalurnya seperti apa sih Mas untuk bisa masuk atau untuk bisa masuk ke dalam akademi itu gitu untuk menimba ilmu di sana gitu? Yang pertama sih mungkin kita harus kan Valentino Rossi juga semakin di depan banget lah, Yamaha banget. Jadi kita juga rider Yamaha, jadi kita dikasih kesempatan sama Yamaha Indonesia juga. Jadi kita diberangkatkan dan menimba ilmu juga ke VR46 sana sih gitu. Jadi untuk caranya sih mungkin ya kita harus Yamaha gitu untuk saya sendiri. Oke. Dan juga untuk pabrikan-pabrikan lain sih pasti kasih. Oke, berarti jalurnya karena sesuai dengan Yamaha dari Indonesia juga akhirnya menjembatani seperti itu ya untuk masuk ke akademi ini. Iya, benar-benar. Oke, berarti sebenarnya intinya kalau misalnya kita punya skill, terus berada di jalur yang tepat seperti Yamaha ini, mungkin nanti akan bisa mendapat kesempatan untuk belajar di sana pasti. ya, Mas ya. Pasti bisa banget. Iya, bisa banget. Oke, Mbak Lucy kayaknya udah nungguin ini. Gimana Mbak nih? Apa tuh? Jadi Mas Rozi kita sambil ngobrol-ngobrol sama Mbak Lucy juga ya. Iya, nggak apa-apa. Ini kan kita lagi ngomongin Rossi nih Mbak. Iya, kalau menurut Mbak Lucy sendiri nih performanya Rossi dari dulu sampai sekarang yang benar-benar kita nantikan kan, the legend banget kan gitu. Ya. Seperti apa sih? Apakah Rossi jadi pembalap favoritnya Mbak Lucy nggak sih? Banget, gila. Pokoknya Valentino Rossi tuh mau podium, nggak podium, mau di depan, mau di belakang, aku selalu Valentino Rossi pokoknya. Gitu. Karena sebenarnya kalau aku muda-muda penonton MotoGP senangnya sama Marc Marquez. Marc Marquez sih emang jago banget sih, harus diakui. Dan memang dia adalah the next legend of MotoGP gitu. Tapi kenapa aku suka banget sama Valentino Rossi? Karena menurut aku bukan hanya soal skill-nya dia, bukan hanya soal rekor yang dia pecahkan, tapi dia itu adalah seorang entertainer banget. Jadi mungkin nih Mas Rozi nih juga setuju banget sama aku. Belum lagi sosok seorang rider MotoGP yang sebegitu menghiburnya. Masih ingat banget aku waktu itu salah satu waktu dia dapat gelar juara dunia yang dia pakai kaos gambarnya ayam, terus ada tulisan bahasa Italianya Gallina Vecchia Falcon Brodo. Nah itu tuh artinya adalah cuma ayam yang tua yang kaldunya enak, dan dia sadar waktu itu udah tua gitu kan. Iya. Dan itu menurut aku salah satu yang bikin MotoGP itu sangat menarik untuk dilihat gitu. Benar. Oke, kalau Mas Rossi gimana Mas melihat sosok Valentino Rossi sendiri? Apalagi udah ketemu langsung ya? Iya. Bagi saya sendiri untuk sosok figur Valentino Rossi itu yang pertama dia itu menjadi idola semua pembalap di dunia yang pertama, yang pasti. Dan juga memiliki karisma yang kuat, dia pun di luar sirkuit maupun di sirkuit atau di luar sirkuit dia memiliki karisma yang kuat, yang maksudnya dia juga gak bakal ada pengganti gitu loh. Sebelum ini belum ada penggantinya sama sekali juga gitu.
mau seperti apapun apa ya serunya pembalap-pembalap sekarang itu udah nggak tergantikan ya. Iya benar. Jangan-jangan dulu Mas Rozi terinspirasi jadi pembalap gara-gara Rossi nih. Iya dulu pas masih kecil banget, umur berapa ya ingatnya itu umur 8 tahun atau 7 tahun itu bener emang sudah Valentino banget gitu loh. Jadi Rossi Waduh. banget. Beneran. Itu dari zaman dulu. Tapi nomor motornya kok 45? Iya. Nggak boleh 46. Nggak 46. Oh, nggak boleh ya? Iya, jadi kayak kita harus Nggak beda boleh sedikit sama lah. ya? Iya, masa? Iya benar. 46,5 gitu kalau boleh. 46,5. Iya, makanya. Maunya sih sama, cuman Iya. Nggak boleh, Apa yang bisa Mas Rossi ambil dari dari yang sudah Valentino Rossi ini torehkan gitu dari prestasi dan segala macam. Apa yang paling besar berpengaruh ke karir Mas Rossi sendiri? Untuk yang paling berpengaruh sih semangatnya yang pertama. Semangatnya itu maupun dia masih muda atau dia sudah lanjut usia atau umurnya udah semakin tua, tapi semangatnya istimewa banget. Itu yang harus kita tanamkan. Jadi bukan hanya mudanya, bukan hanya tuanya, tapi kita konsisten di situnya itu, dia tuh benar-benar istimewa banget. Dengan umur yang segitu, yang sekarang udah mencapai 40-an tahun, dia masih untuk fisik dan kondisi tubuhnya masih benar-benar sehat, maksudnya fit gitu loh untuk di kondisi MotoGP loh ini loh. Iya kan? Iya, jadi benar-benar inspirasi banget lah ya ini ya Valentino Rossi ya. Benar. Oke, kalau tadi kan apa ya menariknya tadi si Valentino sendiri itu menyadari kalau dia sebenarnya udah tua gitu. Tapi dia kayak pengen tersirat, pengen ngasih tahu gitu kalau ya sebenarnya semakin tua, oke mungkin fisik bisa dijaga gitu. Tapi pengalaman kan nggak mungkin yang muda nggak mungkin dapetin pengalaman sebanyak yang tua, begitu kan? Benar banget. Nah, Balu sih gimana nih lihat Rossi ini di MotoGP tahun ini gimana? Karena kan ya katanya dia sudah 99% nih tahun depan udah ke ini satelit gitu kan, Petronas ya. Iya. Sebenarnya ini cuma tinggal menunggu waktu aja. Ini masih malu-malu kucing. Tapi sih kalau aku bilang udah 99,9% ini cuma tinggal menunggu apakah sebetulnya deal antara Rossi dan juga Rossi itu kan sebetulnya kenapa dia belum bilang iya 100%. Lebih karena dia itu pengen memboyong satu tim yang selama ini selalu memang sama dia gitu ya. Semuanya mau dibawa ke Petronas Yamaha dan itu memang selalu seperti itu tradisinya Rossi gitu ya. Mas Rossi juga pasti tahu tuh. Jadi kalau dia dulu pindah dari Yamaha pindah ke Ducati, dia mau bawa semuanya tuh, dia bedol desa gitu kan istilahnya. Benar. Dibawa semua ke Ducati pindah ke Yamaha dibawa lagi semua. Nah sekarang kalau dia mau ke Petronas Yamaha, syarat yang dia ajukan adalah dia mau bawa semuanya. Sementara dari pihak Petronas Yamaha, konon katanya cuma boleh bawa kru chief-nya aja. Nah, Rossi nggak mau. Rossi maunya bawa semuanya, karena buat dia, ini adalah keluarga besarnya dia. Jadi, dia nggak mungkin ninggalin keluarga besarnya itu, dan dia pindah ke rumah baru tanpa mengajak keluarganya. Istilahnya kayak gitu. Tapi sih kalau aku bilang, MotoGP belum siap kehilangan seorang Valentino Rossi, mau dibilang tua kayak gitu ya, tapi nama Valentino Rossi itu masih sangat identik dengan MotoGP dan masih menjadi daya jual yang luar biasa untuk MotoGP gitu. Kita masih menunggu tontonan yang menarik ya dari Rossi ya, masih ada harapan lah ya ini untuk gimana nih caranya supaya tidak hanya menampilkan prestasi tapi juga menampilkan hiburan begitu ya Mbak ya. Ya, benar banget. Nah, ini ngomong-ngomong prestasi dan juga hiburan MotoGP tahun ini kan, ya karena pandemi virus corona ini musim balapannya udah cuman 13 balapan aja nih Mbak. Kemudian juga nggak ditonton, nggak boleh nggak ada penonton kan akhirnya. Ini menurut Mbak Lucy gimana? Jadi tetap seru nggak sih ini? Aku bilang akan tetap seru juga sih, karena GP Mania ini udah nungguin lama banget. Udah selalu deh setiap kali aku lagi posting di Instagram aja ya Mbak, apa karena aku bukan Dorna. Udah bahkan sudah main secara virtual lah. Iya.
bisa mengobati. Jadi kayaknya memang akan tetap seru, dan justru kalau aku bilang ini akan amat sangat seru banget. Istilahnya gini, dengan 13 seri yang ada di musim 2020 ini cuma 4 bulan, dan ini waktunya singkat banget kan, back to back race gitu kebanyakan. Di sini rider-rider nggak boleh error sama sekali, nggak boleh yang namanya DNF. Mas Rozi tahu banget kalau misalnya rider sekali aja DNF selesai urusannya ya Mas ya. Bener banget, hilang, kosong. Kesempatannya tuh cuman di 13 race ini, jadi mau nggak mau dari race pertama semuanya harus sudah gaspol, semuanya harus menunjukkan performa terbaik. Jadi disinilah sebenarnya menurut aku do or die lah istilahnya, harus menunjukkan totalitas ya di sini ya. Total, ya, karena udah nggak bisa, aduh yaudah deh nanti aja di seri berikutnya, karena nggak ada kesempatan lagi, cuma 13 ini kesempatan mereka. Oke, kalau Mas Rosi sendiri gimana nih melihatnya dengan balapan kayak gini? Kalau sebagai pembalap, kalau kita kan kayak kalau aku sebagai penonton, Mbak Lucy ini sebagai komentator gitu. Kalau sebagai pembalapnya sendiri nggak ada yang nonton gimana? Jadi jadi kayak lemes gitu nggak sih? Kalau untuk saya sendiri sih yang terpenting balapannya itu jalan dulu. Kalau yang terpenting jalan dulu bener, ya pokoknya. yang penting balapannya jalan dulu. Dan untuk sekarang kan udah ada ya kayak channel TV lah atau apalah kan, jadi udah live streaming juga. Jadi kan orang bisa menikmati juga dari rumah masing-masing kan juga, tanpa harus menonton langsung di sirkuit juga sih. Ya tapi yang terpenting sih jadinya dulu gitu loh. Maksudnya berjalan dulu. Aja dulu ya iya, Mas. bener banget. Karena memang yang ditunggu-tunggu nih eventnya kapan gitu kan? Iya bener. Jadi fans udah pada gregetan gitu. Iya gatel. Saya juga udah kayak merasa haus banget gitu, haus balap banget. Waduh, Mas Rozi emang hobinya balap dari kecil ya? Dari kecil, memang dari kecil. Wah, ini nungguin musim balap tahun ini kapan dimulai aja berarti cuma diisi dengan latihan-latihan aja ya Mas ya? Benar. Jadi meskipun belum tahu nih kapan akhirnya. Iya benar. Meskipun jadwal juga masih belum jelas atau segala macam, saya tetap melakukan yang kayak misalnya hanya latihan segala macam itu ada jadwal sendiri, tetap saya lakukan tiap hari. Tetap totalitas yang penting ya. Totalitas banget. Oke, kalau gitu, nah selanjutnya nih sebenarnya kita nanti akan ngelihat reaksi masyarakat. Jadi tadi sekitar jam 1 siang gitu kita kan sudah ngelempar topik gitu. Ini kira-kira siapa nih, prediksi lah gitu dari penonton begitu kan. Di jam 1 siang tadi via Twitter. Nah, nanti akan kita bacakan juga nih Mbak Mas Rosi. Gimana nih kira-kira nanti orang-orang tuh ininya siapa gitu. Nah, saya mau ke Mbak Lucy lagi nih ya Mbak, kan kita lihat nih ya, kita balik lagi nih ke 3 nama utama yang menjadi pembahasan kan. Sebenarnya intinya pertanyaannya adalah bagaimana sih Marquez ini akan sekarang kita nggak bisa cuma nyebut Marquez aja ya, karena kan ada Alex Marquez dan Marc Marquez sekarang kan. Marc Marquez kan yang ini kan? Yang ini Marc Marquez. Iya. Ini sama MotoGP juga. Iya, adiknya udah tahun ini udah ikutan juga nih. Aduh, ntar dulu sebelum ke sana, kita kayak gosip nih ya. Sebelum ke sana, menurut Mbak Lucy, Alex tuh bakal ngebantu nggak sih? Kan biasa kalau satu tim tuh biasanya bakal ngebantuin gitu, mengeliminasi yang mau ngedeketin dia. Kira-kira bakal ngebantuin atau malah sebenarnya ya nggak ngaruh segitu banyaknya lah gitu. Kalau MotoGP itu sebenarnya beda sama F1 ya, kan nggak ada team order. Nah, tapi ini nggak tahu nih, karena nih kakak adik gitu kan, mereka akan saling membantu atau enggak, gimana nggak tahu juga. Tapi sebenarnya kalau di MotoGP itu nggak ada sejarahnya team order sih sebetulnya ya. Nah, cuman kalau aku sendiri lihat performanya Alex Marquez sama Moto2 aja, dia belum menunjukkan performa terbaiknya menurut aku. Karena kalau kita bandingkan sama kakaknya, Alex Marquez ini kayaknya kayak kurang Spartan gitu. Kalau Marquez tuh kan kalau dia free practice aja, itu dia bisa jatuh-jatuh lah segala macam, terus dia agresif banget. Nah, sementara Alex Marquez ini kayak terlalu bermain aman. Modelnya tuh memang karakternya seperti itu. Jadi kontribusinya sebesar apa? Nah, sayangnya kita cuma punya kesempatan di 2020 ini untuk melihat performanya dia. Belum bisa terbukti banyak juga, bahkan tahun 2021 dia udah nggak di Repsol Honda lagi, dia udah dipindahin ke LCR Honda gitu, digantikan dengan Honda Espargaro. Nah, ini juga jadi pertanyaan juga buat aku nih, Anita. Kalau tadi kamu tanya performanya Alex Marquez gimana,
kita balik tanya ke Repsol Honda, kenapa kok belum dikasih kesempatan, tapi 2021 dia udah dipindahin. Dicabut. Ya kan? Iya Udah benar. dipindahin tuh, kenapa? Ya kan, kenapa kontraknya cuma 1 tahun? Nah itu jadi balik lagi, jangan-jangan memang sebetulnya Repsol Honda belum seyakin itu akan kontribusi Alex Marquez. Kenapa dia lebih memilih Pol Espargaro untuk menjadi teman satu tim dari Marc Marquez gitu. Nah, yang kita tunggu nih sebenarnya, aku juga masih nunggu Marc Marquez reaksinya apa begitu dengar adiknya dipindahkan ke LCR Honda nih. Soalnya Marc Marquez sudah dikontrak 4 tahun sama Honda kan. Sementara adiknya tahun depan udah dipindahin ya. Itu dia, itu yang jadi pertanyaan sekarang, ya kan? Iya, betul. Dan intermezzo sedikit, sebenarnya Alex dan Mark ini kan kompak banget ya, Mbak. Tahun ini pun mereka akan, si Alex ini akan debut lah gitu istilahnya tuh, dengan desain helm yang sama. Dan ternyata nanti itu helm, sarung tangan, sepatu, dan lain-lain tuh bakal dilelang untuk tenaga kesehatan begitu kan, yang sudah memerangi pandemi virus corona ini. Jadi mereka sebenarnya kompak banget sih. Dan saya setuju sama Mbak Lucy tadi, kira-kira Marc Marquez nanti reaksinya seperti apa ya begitu tahu adiknya ternyata tahun depan tuh udah cuma setahun aja gitu kan. Karena kan mereka tuh sangat kompak banget deh gitu. Jadi emang bromance-nya tuh gini banget ya, deket banget. Menarik ya ceritanya ya. Iya kan. Jadi tapi belum ada komentar apapun sih setahu aku ya, dari berbagai macam berita yang aku baca juga belum ada komentar yang jelas dari Marc Marquez seperti apa. Tapi sebetulnya sih Alex Marquez sih santai-santai aja dipindahin ke LCR, jadi kita tunggu aja. Mudah-mudahan sih, toh masih sama-sama di Honda juga, cuman beda, satunya tim satelit, satunya tim pabrikan gitu kan. Iya, betul sekali. Nah, sekarang kita kembali lagi untuk ngebahas 3 nama tadi itu ya, Mbak ya. Kalau dilihat dari tes pramusim kan ya, ini posisinya sebenarnya 3 nama ini mendominasi, tapi Marquez ini bisa kita lihat tuh kadang dia di posisi 7, ya agak nggak konsisten lah gitu. Sementara Quartararo dan Viñales sendiri kan kayaknya ketat tuh, 1-2, 1-2 gitu. Sementara Marquez sendiri agak nggak konsisten gitu. Apa dia, kenapa ya Mbak itu kira-kira? Dan nanti pada saat balapan sendiri kan dia katanya udah ya full kesehatannya sendiri udah fit dari cedera bahu ya. Dia kalau nggak salah itu udah fit, terus juga kayak persiapannya udah siap. Nah, Mbak Lucy ngelihatnya gimana tuh? Kalau Marc Marquez tuh aku bilang justru dia amat sangat konsisten. Startnya mungkin bisa kadang-kadang di posisi 7, kadang-kadang bisa di belakang banget, tapi dia menang melulu, kesel banget. Jadi, nah kalau dibandingin sama Quartararo, justru Quartararo ini sejauh ini di musim 2019 kemarin deh, dia itu bagus kalau lagi kualifikasi. Tapi kalau giliran lagi race agak memble. Jadi dia agak kendor gitu, entah kenapa ya. Jadi dia dapat julukan Mr. Saturday, bukannya Mr. Sunday. Jadi giliran race di hari Minggu dia melempem gitu. Jadi kenapa masuk angin ya, kemarin kayak seru banget di free practice gitu kan, garang banget di sirkuit. Tapi giliran hari Minggu yang apalah gitu, mundur. Nah, Viñales ini juga salah satu masalahnya sebetulnya memang yang nama cuma bisa membayang-bayangi Marquez itu cuma Dovizioso, Fabio Quartararo, sama Maverick Viñales. Nah, Viñales ini masalahnya adalah apa coba? Dia itu paling bagus di 7 lap pertama dia pasti dodoran. Nah, begitu bahan bakar udah mulai turun, ya, Mbak Lucy kayaknya sinyalnya agak-agak ini ya, agak-agak terganggu sedikit nih kayaknya. Mbak Lucy masih dengar saya nggak? Oke, mungkin kita ke Mas Rosi dulu kali ya. Gimana, Mbak Lucy? Oke, kita ke Mas Rosi dulu deh kalau gitu. Mas Rosi melihat MotoGP perdana tahun ini seperti apa? Untuk MotoGP perdana ini, yang pertama sih saya salut banget sama Dorna karena bisa berjalan kan, udah berjalan normal meskipun protokol semua kesehatan juga ini. Cuman pasti seru banget karena kan ini MotoGP cuma ada beberapa seri doang, udah terpotong kan. Jadi mungkin semua pembalap pada ambisi untuk selalu setiap race pasti selalu pengen yang untuk terbaik. Meraih poin ya. Bener. Jadi udah nggak menunda-menunda lagi gitu loh. Jadi bukannya benar kata Mbak Lucy tadi untuk nunggu akhir seri kah atau pertengahan seri. Jadi udah nggak mau menunggu lagi kalau untuk sekarang ini karena kondisi serinya memang sedikit banget.
Jadi memang ambisi, berarti kalau dibilang ambisinya sangat besar gitu ya untuk mengambil poin penuh gitu kalau bisa, itu Iya, berarti persaingannya jadi semakin ketat ya harusnya ya Mas ya pastinya, di yang benar. kali ini ya. Iya, Oke. pastinya benar. Ini kayaknya banyak juga sih yang masih penasaran nih soal soal akademi yang pernah Mas Rozi jalani ya. Tadi sudah cerita sedikit sih, tapi dari yang sudah Mas Rozi jalani, terus ketika diaplikasikan di sirkuit balapan beneran pada saat pada saat pada saat balapan sebenarnya, Ya, yang saya apa aja ikutin. sih Mas itu yang paling bermanfaat? Yang pertama, untuk kita selalu pasti ambisi selalu ada. Cuman kontrol emosi itu yang paling penting kalau untuk saat ini. Untuk saat ini. Jadi kita ambisi terus di terdepan, cuman untuk mengontrol emosinya itu kita harus bisa manage antara gimana kita cara mengontrol emosi untuk sampai akhir-akhir lap, bukan cuman awal lap pada pertengahan lap gitu loh. Jadi untuk bertahan konsisten itu sih yang banyak saya dapat dari pelajaran kemarin di VR46. Berarti kalau istilahnya kalau emosi gitu, wah bisa kacau ya Mas ya balapannya ya. Bener, emosi harus ada, cuman kalau berlebihan juga bisa kacau. Dan bisa juga DNF, bisa juga kita jatuh atau segala macam. Gitu, Bu. Oke, ini Mbak Lucy gimana nih Mbak? Udah bisa dengar belum? Mbak Lucy. Halo, udah hadir. Udah. Baik. Ya, hai. Kita lanjutin lagi ya Mbak ya. Tadi lagi seru-serunya keputus lagi. Baik. Oke, tadi tadi kan sinyal ya. Iya nih sinyalnya nih kurang bisa dipahami nih ya. Oke, selanjutnya tadi kan udah nih mengenai kira-kira seperti apa nih nanti Marquez dan dua nama lainnya seperti Viñales dan juga Quartararo nih untuk bersaing begitu kan, karena pasti Viñales dan Quartararo ini istilahnya nggak akan diam begitu aja, seperti kata Mas Rozi tadi kan, karena ini balapan singkat gitu ya, cuman 13 balapan, jadi ambisinya pasti akan semakin besar gitu kan. Ya, Mbak Lucy hilang lagi di mana? Gimana Mbak? Nah, sekarang sudah bisa? Gimana? Nah, udah oke ya? Udah oke? Oke, saya ulangin lagi deh kalau gitu. Ayo. Sedikit saya ulangin lagi nih. Tadi mengenai ambisi kan tadi Mas Rosi bilang tuh katanya karena ini balapan singkat jadi pasti pembalapnya ini pada ambisi, tapi kan tetap harus mengontrol emosi supaya nggak berlebihan begitu kan. Nah kalau Mbak Lucy sendiri melihat ambisi dari Viñales, Quartararo dan mungkin pembalap-pembalap lainnya begitu ya untuk mengalahkan Marquez, karena kan sebenarnya yang kita nantikan juga sebenarnya dominasi Marquez ini sebenarnya bisa diputus nggak sih? Siapa sih yang bisa memutus dominasinya Marquez ini? Karena tadi kita ngobrol-ngobrol di belakang, Mbak Lucy sempat bilang, nggak menarik, kalau yang menang itu aja gitu. Dia lagi, ya kan? Benar. Masa dia lagi, gimana tuh Mbak Lucy? Kalau aku tuh waktu pandemi ini pernah ngobrol sama Mas Joni gitu kan, akhirnya kita tahu siapa yang bisa mengalahkan Marc Marquez. Itu adalah coronavirus, jadi nggak ada race-nya. Abis sebenarnya kan dari kemarin gitu ya banyak orang yang salah menduga juga gitu, karena aku tuh biasanya kalau lagi siaran live, aduh pengennya tuh ayo dong Quartararo, ayo dong Viñales, ayo dong Dovizioso gitu. Kenapa? Bukan gara-gara aku nggak suka sama Marc Marquez-nya gitu, tapi sebetulnya menurut aku udahlah secara skill, talenta, Marc Marquez tuh luar biasa banget. Tapi kan kita pengen tontonan yang seru, di mana banyak overtake segala macam gitu. Kalau menurut aku memang siapa yang bisa mengalahkan dan menghentikan dominasi Marc Marquez, ini sulit sekali dijawab loh, Anita. Kenapa? Marc Marquez ini adalah seorang rider yang menurut aku evolusinya luar biasa. Dia itu masih muda, tapi dari beberapa tahun terakhir ini nih, aku tuh ngelihat perkembangan yang mengerikan dalam tanda kutip dari seorang Marc Marquez. Kenapa? Karena satu, dia itu benar-benar nge-push dirinya sendiri untuk melakukan yang terbaik. Jadi makanya kenapa kok dia tuh setiap kali lagi free practice aja sampai jatuh
dan dia nggak takut untuk cedera segala macam. Ditanya kan, waktu itu ada pernah jurnalis tanya ke dia gitu, kenapa sih kok ngotot banget lagi latihan, santai aja. Dia bilang bahwa justru kalau lagi latihan jatuh nggak apa-apa, supaya saya bisa ngedorong sampai semaksimal mana nih. Berarti nanti kalau lagi race saya nggak akan jatuh, jatuhnya pas free practice aja kan. Itu butuh mental yang luar biasa banget gitu untuk dia punya keberanian seperti itu. Nah, dan mental yang seperti itu Mas Rozi pasti juga ngerasain gitu bahwa kalau udah race itu bukan soal ini ya Mas Rozi, bukan soal skill aja, bukan soal cepet-cepetan di sirkuit, tapi masalah mental juga. Kalau kita ngelihat rider lain udah kayak gitu, itu kadang bisa jadi, aduh, dia nekat juga ya. Jadi agak lumayan deg-degan gitu. Jadi itulah yang bikin Marc Marquez itu sulit dikalahkan karena dia sendiri ke dirinya sendiri sangat keras gitu Anita. Jadi itu yang harus menjadi catatan rider-rider lain sih, karena sebetulnya menurut aku Quartararo menjadi salah satu rider yang ditakuti sama Marc Marquez sebetulnya. Karena apa? Karena dia masih muda. Sama nekat juga. Iya kan nekat juga. Riding style tuh mirip sama Marc Marquez sebetulnya menurut aku. Agak lumayan nekat lah. Kalau Maverick Viñales seperti yang tadi aku bilang sebelum sinyal kita terputus, dia itu memang masih ada masalah dengan performa. Ya. Ya. Nah, jadi dia sebenarnya belum mendapatkan power seperti yang dia inginkan. Jadi ya Mbak Lucy kayaknya sinyalnya terputus lagi nih. Ya, sorry. Oke, ya. Nah, Mbak Lucy satu lagi boleh nggak? Ini kameranya boleh. Landscape. Boleh. Silakan. Bisa? Oke. Yes. Nah, oke, lanjut Mbak. Ya, jadi sebenarnya kalau Viñales memang dia masih ada masalah dari Yamaha-nya sendiri. Dia belum mendapatkan spek seperti yang dia inginkan. Dia pengen extra power tapi belum bisa. Dan dia sendiri juga kalau lagi race, entah kenapa di 7 lap pertama dia pasti kedodoran. Nah, begitu bahan bakarnya udah mulai habis, baru dia bisa nge-push maksimal. Tapi masalahnya, kalau lawannya Marc Marquez, dia dari lap pertama udah gaspol gila-gilaan, jadi ngejarnya susah banget. Jadi, itulah masalahnya. Jadi, apa ya, masing-masing pembalap tuh punya handicap sendiri. Tapi yang dikeluhkan Maverick Viñales dan Valentino Rossi dari tahun 2019, 2018 bahkan itu tuh masalahnya masih sama. Mereka pengen power. Tapi Yamaha pasti punya pertimbangan sendiri. Kenapa kok nggak segitu gampangnya ngasih tambahan power ke rider-ridernya ini gitu. Jadi emang cukup kompleks sih, dan pertanyaan untuk siapa yang bisa mengalahkan dominasi Marquez, ya itu belum bisa dijawab gitu. Mungkin di 2020 ini, karena disinilah yang sebenarnya do or die-nya. Bahkan Andrea Dovizioso aja kan juga ya beberapa kali bisa bikin trik yang luar biasa di Marquez, tapi skornya masih tetap tinggi Marquez daripada Andrea Dovizioso gitu. Oke, menarik sekali ya, meskipun kita belum bisa menjawab, tapi nanti mungkin jawaban-jawaban dari para netizen ini akan sedikit membuka apa ya istilahnya ini kita untuk ya kira-kira siapa nih ya, prediksi lah dari para netizen nanti akan kita bacain ya Mbak Lucy ya. Tadi kan kita masih membahas keseruannya Valentino Rossi sebagai legenda juga yang berkaitan juga dengan Mas Rossi ya, biar kita bisa nyambung nih sama Mas Rossi nih. Iya. Ini mengenai sama Mbak Lucy juga ya sempat menjadi host launching Yamaha MotoGP 2019 kan, sama Rossi dan Viñales waktu itu kan. Nah, Mas Rossi gimana ngelihat sosok Valentino Rossi saat itu gitu? Ketika sosok Valentino Rossi, sosok Valentino Rossi, aduh, dia itu benar-benar kayak Mas Rossi. Selain di jadi keinget lintasan lagi ya. gitu loh. Waduh, Iya, selain di lintasan ya Mas ya, karena tadi kan sempat saya tanyain juga kalau di lintasan pada saat mengajar tuh seperti apa gitu. Tapi pas ketemu di luar balapan gitu, di luar lintasan dia tuh orangnya seperti apa sih? Saya jadi penasaran ya. Jadi pengen ketemu. Oke, secara fisik itu di luar sirkuit itu bener-bener ramah banget. Dia tuh kayak bener-bener kayak membaur gitu loh. Jadi untuk ke kita juga dia aja kayak lebih gimana ya, karismanya
istimewa banget sih untuk saya sih. Tapi untuk di luar sirkuit dia juga ramah. Yang pertama ramah, dia juga sering ngobrol, juga sering sharing juga gitu. Jadi menjadi contoh untuk semua pembalap dunia lah kalau untuk saya sih. Oke, jadi bisa dijadikan contoh gitu juga ya buat Mas Rossi kan tadi Iya, ya benar. emang udah ngefans lah ya dari kecil ya, Iya, bisa jadi dilihat. benar-benar. Oke, ini dia yang akan segera kita saksikan nih. Pendapat para netizen ya, biasanya kan netizen punya komentar-komentar yang agak out of the box ya biasanya. Biasanya lebih jago daripada kita yang ada di TV loh, Benar, sama Iya, yang di benar. lapangan ya, yang di sirkuit Ya, ya Mas benar. Rozi. Benar Iya banget. nih, yang di sirkuit aja mikirnya kayak gimana, mungkin para netizen wah punya penerawangan yang berbeda ini ya. Benar. tentang ini. Baik, kita akan lihat langsung seperti apa sih pendapat netizen. Siapa yang bakal mendominasi di MotoGP 2020 tahun ini. Marquez kayaknya masih potensi untuk juara karena dia emang selain juara bertahan dia masih muda dibanding dengan Rossi gitu. Sekalipun memang persaingannya mungkin masih ketat. Marc Marquez. Karena Marc Marquez juara bertahan dibanding Valentino Rossi. Kalau Valentino Rossi kan udah tua. Kalau Marc Marquez lagi on fire. Saya optimis Valentino Rossi karena udah setua itu umurnya, dia masih memegang ranking minimal 5 besar dunia. Jagoin Rossi sih, Valentino Rossi. Udah tua masih main aja, jadi suka aja gitu. Saya jagoin dua, kalau nggak Marquez, adanya Alex Marquez. Ya, karena dua-duanya bagus sih. Karena tahun lalu juga dia yang juara kan. Ya gregetnya pasti berkurang lah. Biasanya kalau ada penonton kan suasana di stadionnya itu berasa gitu. Cuma memang kalau untuk rame pasti rame karena memang orang bisa nonton dari TV. Lagi kayak Corona kayak gini, pasti bakalan rame. Yang penting disiarin di TV aja. Supaya kita di rumah juga terhibur, nonton balapan. Rame. Karena yang nonton banyak. Pasti banyak yang nonton. Karena orang juga lagi sering di rumah kan, pasti lebih sering nonton TV juga. Masih tetap sih, kalau otomotif mah pasti rame terus. Kalau tahun ini masih ada atau tahun depan masih ada Valentino Rossi, pasti akan ramai. Tapi kalau Valentino Rossi sudah pensiun, saya nggak tahu. Ketat pasti, udah pasti ketat. Rossi sama Marquez mah. Persaingannya ya mungkin dua bersaudara itu bakalan jadi saingan dua-duanya. Persaingannya pasti masih seru. Selain mungkin Rossi udah tua, cuma ada Marquez, ada yang lain-lainnya masih kayak Dovizioso, mereka masih bisa memberikan persaingan, masih kompetitif lah. Nah, itu dia tadi pendapat para netizen. Menarik ya, Mbak ya, Rozi ya. Ini Iya, pendapat para benar. netizen. Tadi malah ada yang bilang, ini bisa-bisa dua bersaudara saingan nih. Gimana tuh, Mbak Lucy? Persaingan terbesar sebetulnya adalah antara teman satu tim. Itu saingan terbesarnya sebetulnya ya kan. Tapi nggak tahu nih kalau antara kakak adik ini ya soalnya belum ketahuan sih ya. Dan kalau dilihat dari agresivitasnya sih sebetulnya kayaknya yang akan lebih mengalahkan Marc Marquez bukan adiknya sih, tapi sebetulnya nama-nama yang kita bahas tadi gitu. Kalau adiknya kayaknya lebih ke ya sudahlah kita harusnya sih aku mengharapkannya ya, karena ini adalah tahun terakhirnya dia di Repsol Honda sebelum dia pindah ke LCR di tahun depan, harusnya dia tampil nggak ada beban gitu, dan harusnya dia race-nya ya udah maksimal dan sepol mungkin tuh harusnya gitu, dan akan lebih seru harusnya. Iya, betul ya. Ya meskipun Jorge Lorenzo nggak ada ya, Mbak ya. Padahal itu... Itu dia gosip selanjutnya, Anita. Gosip selanjutnya, baik. Saya catat. Gosipnya. Soalnya dia katanya kan udah pensiun. Sekarang dia jadi test ridernya Yamaha kan. Nah, berhubung ada gosip berhembus katanya Andrea Dovizioso ini belum ketemu negosiasinya dengan pihak Ducati. Jadi
pihak Ducati ini juga lagi mendekati Jorge Lorenzo. Jadi kalau Dovizioso memutuskan untuk saya nggak ngambil dulu deh Ducati atau nggak mau ngambil tawaran dari mana-mana karena nggak sesuai nih nego kontraknya, kemungkinan besar Jorge Lorenzo akan datang lagi ke Ducati. Jadi pensiunnya nggak jadi deh. Pensiun yang Gitu. tertunda, pensiun Iya, yang habis kan kalau tertukar. ditawarin dapat uang kan. Nah, Oke, ya baiklah kalau begitu. Nah, selain kita juga tadi udah minta pendapat-pendapat netizen ya, kita juga bikin polling nih, Rosi, Mbak Lucy. Yuk kita lihat Oke. pollingnya, hasil pollingnya seperti apa. Oke, ini dia. Oke. Juara dunia Marc Marquez yang 49,4%. Waduh. Wow, tapi Quartararo hanya 6,8% ya Mbak ini ya? Belum sepopuler itu sih memang Fabio Iya. Quartararo sebetulnya. Ya Tapi dia juga Quartararo itu ya, dia tuh rider yang populer banget di kalangan milenial loh. Kalau misalnya Iya, Anda benar. mau cek nih Instagramnya Fabio Quartararo, dia tahu banget dan dia sadar banget potensi yang dia miliki. Jadi dia tuh sadar fansnya tuh masih anak-anak muda. Iya. Banyak perempuan-perempuan yang seneng banget sama dia. Jadi dia tuh sering banget foto. Terus dia sering banget tiba-tiba lagi lari-lari, posisinya olahraga, angkat beban. Wah, pokoknya yang dia tahu banget cara memanfaatkan sosial media untuk popularitasnya dia. Nah, dia udah mulai tumbuh sih sebetulnya fans-fansnya, terutama di kalangan milenial dan anak-anak muda lah pokoknya. Gitu. Iya, oke, kalau kita lihat Valentino Rossi ini 33,3% ya. Mas Rozi, kira-kira Rossi harus meningkatkan performanya dari segi apa nih? Atau dari motornya kah? Atau dari apa gitu? Menurut Mas Rossi gimana sebagai fansnya, garis kerasnya Rossi? Benar. Kalau menurut saya sendiri dari tim juga berpengaruh juga sih, dari tim untuk persiapan motor segala macam itu berpengaruh banget. Jadi saling kerjasama juga sih, dan untuk Valentino saya yakin dia pasti masih bisa. Yalah. Yakin banget. Ini nih sama kayak aku kadang Mas, saking sayangnya sama Rossi gitu ya, sama Valentino Rossi, yakin sama halu beda tipis memang, ya kan? Bener. Tapi bener Saking emang yakin. Pokoknya yakin itu. Jadi kayaknya kita ngebahas kayaknya kita ngebahas Rossi aja nih ya terus ya. Benar. Apa kita nostalgia aja Iya nih kan? Rossi. Iya kan, momen paling kalau tadi Mbak Lucy kan udah cerita tuh momen paling berkesan dari Rossi itu bahwa dia menyadari keadaannya dia, tapi dia malah bikin jokes di antara kenyataan itu gitu. Kalau Mas Rossi apa tuh dari Rossi yang paling dari balapan yang mana tuh yang menurut kamu paling menarik atau yang paling berkesan gitu? Kalau yang paling berkesan buat Valentino juga sih, di setiap balapan dia selalu berkesan buat saya sih. Buat saya dulu dia selalu berkesan. Yang paling Cuman gitu. Dia itu seperti untuk balapannya nih. Untuk balapannya yang paling berkesan dia ketika dia juara dunia itu tahun berapa? Tahun 2010 apa ya? Tahun 2000 berapa tuh kalau nggak salah tuh. Yang ketika dia masih di Movistar. Itu sangat berkesan banget sih untuk saya. Kenapa? Jadi apa tuh yang paling diingat kalau benar. Jadi di setiap serinya, di setiap kejuaraan balapnya dia tuh bukan dia selalu yang di depan. Jadi dia start misalnya nih, dia start mulai dari pertengahan, tapi dia tetap bisa sedikit demi sedikit dia bisa maju sampai garis akhir last lap, dan dia finish bisa yang terdepan tuh yang bikin terkesan buat kita. Beda sama halnya seperti mungkin ya seperti Marc Marquez kalau menurut saya. Dia tuh misalnya dia start di front row. Lah, dia terus aja di depannya. Ya, jadi dia tuh terus di depan. Menurut saya sih kurang berkesan banget sih. Ya mungkin memang dia kenceng tapi kurang ada irama begitu loh. Kalau menurut saya sih ke penonton juga saya juga kayak kurang greget gimana gitu. Beda halnya sama Valentino sih. Dia ada satu race yang keren banget loh Anita. Nanti kalau mau ya nanti kamu googling ini. Kalau menurut aku banyak tadi Rozi bener tuh, banyak banget race-nya Valentino Rossi yang sangat amat
memorable. Tapi kalau buat aku yang benar. aku sampai sekarang nggak bisa lupa tuh adalah race. Nanti kalau mau cari di googling pasti ada. Catalunya tahun 2009 itu battle-nya dia sama Jorge Lorenzo. Wah, itu gila banget sih gitu. Jadi battle Catalunya itu overtake-nya tuh nggak habis-habis. Jadi yang nonton tuh sampai nggak bisa nafas, sampai lupa kalau harus tarik nafas saking menegangkannya gitu. Itu salah satu race yang menurut aku yang Rosie bilang benar-benar kadang Rosie tuh mainin lawannya gitu. Nggak apa-apa, kasih dulu. Itu gitu. menariknya ya, itu yang bikin hiburannya ya justru. Benar, penonton juga. Tapi masalahnya, yang jadi masalah sekarang itu adalah semua di MotoGP itu diatur sama elektronik. Nah ini banyak banget fans MotoGP yang juga kurang memahami gitu. Kenapa sih Rosie ini kayaknya udah tua deh. Tua itu memang salah satu faktor, tapi bukan satu-satunya faktor. Jadi banyak orang yang nggak tahu juga bahwa sekarang di MotoGP itu ECU-nya udah standar, jadi elektroniknya udah standar, udah nggak bisa dimain-mainin lagi. Ban juga single tire supplier. Nah, waktu zamannya Rossi lagi jaya-jayanya, ban itu boleh milih bebas, jadi nggak single tire supplier seperti sekarang. Elektronik juga tidak standar, jadi semua itu bebas gitu. Jadi akhirnya semua bisa disesuaikan dengan gaya balap si masing-masing rider. Jadi akhirnya competitiveness-nya tuh beda. Gitu, karena tiap rider kan punya riding style yang beda-beda. Nah sekarang itu semuanya sama. Nah artinya semua diseragamkan dan ada yang cocok sama rider tertentu, ada yang menguntungkan, ada yang tidak menguntungkan. Nah itu yang banyak orang suka lupa gitu. Faktornya cuman Rossi tua. Padahal sebenarnya itu salah satu faktor, betul, tapi bukan satu-satunya karena faktornya banyak banget gitu. Duh, ini buat fans-fansnya Rossi nih, aduh pasti seneng banget nih ya. Dukungan itu juga penting banget ya. Dukungan para penggemar itu secara secara mental, secara itu pasti penting banget juga gitu buat mereka pada saat balapan. Tapi ya sayang ya untuk tahun ini nggak boleh ada penonton di sirkuit gitu. Jadi ya kita mendukungnya live aja, nanti nonton di Trans 7 ya Mbak Lucy ya. Jam berapa hari Minggu live-nya? Hari Minggu ini pokoknya kalau nggak salah sih biasa lah ya kalau di Jerez mulai biasanya sih jam 5-an, 5 sore udah mulai. Nanti race-nya jam 7, biasanya kelas MotoGP jam 7 malam sampai jam 8 gitu. Nggak sabar untuk menunggu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke opini netizen. Ini dia setruman netizen. Ini feedback dari sosial media. Kita lempar tadi siang, di jam 1 siang, dan kita sudah mengumpulkan komen-komen atau setruman para netizen nih yang menarik-menarik. Yuk kita lihat yuk. Oke. Lalu sih mau bantu saya? Ini pertanyaannya apa sih, Anita? Ya sebentar, ini Valentino Rossi karena beliau ini pertanyaannya siapa nanti yang akan ya kira-kira mendominasi lah gitu. Oh, mendominasi. Oh, ini Valentino Rossi karena beliau yang mengajari baby alien baby alien Marc Marquez kan. Iya. Orang masih ada fotonya kok. Gitu. Bener, dan mau nggak mau memang harus diakui ya. Mungkin kayak Rossi tuh gitu. Rossi kan sekarang bilang ngefans sama Valentino Rossi dari umur 8 tahun. Ya Marquez juga kurang lebih sama gitu. Dari kecil udah ngefans sama Valentino Rossi. Jadi gayanya tuh juga hampir mirip-mirip sih gitu sebetulnya. Cuman Marquez tuh punya style sendiri dan lebih nekat aja sekarang gitu. Jadi setuju tuh aku gitu. Karena yang ngajarin ya secara nggak langsung ngajarin, bukan jadi mentor ya. Tapi pasti mengambil pelajaran-pelajaran yang sudah dari pengalamannya dia gitu ya. Pasti. Oke, next. Kita lihat apa lagi komentar netizen. Alex Marquez karena ininya usianya masih muda. Netizennya. Oke. Alex Marquez karena usianya masih muda dan semangat keberanian masih sangat menggebu. Wah, dia masuk hitungan juga ya Mbak Lucia, Alex ya. Padahal kita masuk sih. Pasti banyak orang yang penasaran kan gitu. Ini gila Marquez bersaudara nih, apa kabar nih? Mereka akan ngacak-ngacak pertempuran di MotoGP apa enggak gitu. Cuman ya itulah, balik lagi menurut aku Alex Marquez ini harus tampil lebih Spartan sih nanti kalau race ya gitu. Apalagi nanti hari Minggu nih race pertamanya dia di kelas MotoGP, harusnya nggak takut-takut. Gitu. Dibuktikan masalah banyak yang ngarep nih kayaknya. Banyak yang ngarep. Oke, next kita baca apa lagi nih?
Alex Alex Rins, oh Rins. dari Suzuki ya nih ya, dan Iya, betul. Dovizioso juga ya, pastilah ya, pasti masuk perhitungan dia ya, karena ini tapi alasannya karena feeling katanya nih Mbak Lucy. Karena Pakai feeling. perasaan ini netizennya pakai perasaan. Iya ya. Ya, malam Jumat nih soalnya dia pasti harus bakar menyan dulu tadi dapat feelingnya. Benar. Oke, next. Siapa lagi nih? Siapa lagi? Oh, Quartararo tuh kan, karena pada musim sebelumnya mencapai titik terbaik pembalap rookie. Iya, benar, Rookie of the Year kan, Fabio Quartararo ya. Benar-benar setuju. Tapi ya tinggal tunggu aja Quartararo ini ya. Karena kalau aku sebagai Tante Lucy nih, kalau dia ketemu aku pasti panggilnya Tante kan gitu. Boleh berpesan kepada Dek Quartararo ya. Dek, Baik, semoga ditonton sama Dek Quartararo ya. Tante mau bilang apa Tante? Jadi ya, menurut aku karena dia tuh masih muda banget, dia harus bener-bener pinter memilih siapa yang ada di timnya, siapa yang menggunakan apa yang dia popularitasnya dia harus digunakan sebaik mungkin. Karena kalau dia salah pilih, aduh itu repot banget deh. Karena kalau masih muda tuh, nah contoh yang paling baik sebenarnya adalah Marc Marquez. Dia masih muda, tapi dia tetap dengan targetnya, dia nggak ada star syndrome-nya kalau menurut aku. Itu yang harus saya kagumi dari seorang Marc Marquez sih. Dia determinasinya adalah pokoknya pengen jadi juara dunia MotoGP, titik. Dia nggak istilahnya ngartis. Nah, kalau Fabio Quartararo ini ada kecenderungan dia untuk sedikit ngartis. Jadi agak-agak, makanya saya bilang harus hati-hati deh gitu. Jangan akhirnya malah keseruan foto-foto, jualan di sosial media dalam tanda kutip gitu kan, jadi konten. Tapi akhirnya sebetulnya performanya dia di sirkuit nggak terlalu fokus jadinya gitu. Itu sayang banget sih. Gitu. Oke. Masih ada lagi nggak nih komentar netizen yang bisa kita komentarin balik? Coba kita lihat. Widih. Masih ada nih. Iya, bener ya. Setuju sih. Ya, ini Marc Marquez kan melampaui rekor Rossi, juara MotoGP 7 kali. Ya, tapi balik lagi ya Mbak ya, kalau misalnya yang menang itu aja dan tanpa ada hiburannya juga, ya boring juga ya nontonnya ya ininya. Dia pengen ada ya dinamikanya lah begitu. Karena kita juga nonton kan nggak cuma pengen lihat cepet langsung finish selesai menang gitu kan. Ya pengen juga lihat drama-dramanya gitu kan. Bener, karena biasanya kayak drama buat di MotoGP itu udah beberapa tahun terakhir, paling kejadiannya di beberapa lap awal, tapi habis itu udah gitu aja terus. Ya itu sebetulnya salah satu efek ecu standar tadi gitu. Jadi kalau udah memang segitu setelannya udah dari awal sampai akhir ya begitu aja gitu ya. Jadi Rosie bisa cerita tuh mungkin kalau semua udah di setting elektronik tuh kayak kurang gimana gitu ya. Benar banget. Udah ketebak banget gitu hasilnya. Oke, kalau begitu sebelum kita tutup. Aduh, saya nggak mau sama, pengen gosip nih gimana nih. Ya, saya pengen closing statement mengenai kira-kira harapannya apa sih di MotoGP tahun ini, balapan seperti apa gitu yang diharapkan untuk MotoGP tahun ini, dan juga harapan buat gelaran untuk Rosie sendiri ya. Silahkan. Untuk MotoGP tahun ini ya saya semoga persaingannya lebih ketat lah. Dan ini juga kan serinya juga sedikit, jadi yang saya tunggu-tunggu persaingan yang semakin ketat di seri-seri sedikit ini sih untuk MotoGP-nya. Dan untuk harapan saya untuk balapannya tahun ini pastinya sangat berbeda di tahun sebelumnya ya kan. Karena di tahun ini saya baru pertama dan baru rookie di kelas Super Sport 600 di Asia Road Racing. Jadi saya harus beradaptasi dengan motor, dengan sirkuit itu harus cepat beradaptasi. Jadi harapan saya untuk menyalurkan seluruh kemampuan saya lah untuk di kelas yang baru ini untuk saya, dan saya bisa bersaing di posisi depan untuk hasil yang terbaik, dan saya juga bisa memberikan hasil yang baik dan positif untuk Yamaha Indonesia, dan untuk Merah Putih semakin di depan full gaspol. Jangan lupa. Gaspol. Pokoknya kita dukung. Pasti kita dukung Mas Rosie untuk terus membawa nama Indonesia semakin terdepan di mata internasional. Good job. Keren Mas Rosie.
Oke, Mbak Lucy, Amin. mungkin boleh kasih closing statement-nya buat perbincangan kita malam ini. Mas Rozi dulu nih, pokoknya buat Rozi good luck, mudah-mudahan Siap. semua targetnya tercapai, Ya, Amin. adaptasinya juga amin, cepat. amin, amin. Selalu diberikan kelancaran, setup motornya juga Amin. selalu dapat yang paling baik ya Mas, itu paling penting kan Amin, kalau itu rider paling ya. penting banget. Ya. Benar. Nah yang jelas kalau buat MotoGP 2020 sendiri aku seneng banget alhamdulillah. Karena Yes, udah lama banget akhirnya. nungguinnya. Iya, Meskipun udah dengan nunggu segala lama. keterbatasan ya. Iya Iya. Anita, tapi nggak apa-apa lah, nggak ada penonton. Terus kayak gitu juga. Kita harus ingat bahwa sebetulnya untuk menyelenggarakan MotoGP di musim ini juga perjuangannya panjang banget. Mereka ini harus sudah datang beberapa hari. Biasanya kalau datang tuh bisa hari Kamis deh, race hari Minggu, hari Rabu Kamis lah baru datang gitu. Ini mereka harus datang jauh-jauh hari karena mereka harus mereka harus bersiap-siap dulu dan harus ada swab test segala macam. Yeah. Nah jadi akhirnya persiapannya lebih panjang. Mereka harus memastikan dia sehat segala macam. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan semua Amin, bisa amin. menunjukkan performa terbaiknya di waktu yang sangat terbatas, cuma 13 seri di 4 bulan. Mudah-mudahan sih kita bisa dapat tontonan yang sangat menarik dan mengobati kekangenan kita, udah nungguin lama banget soalnya. Iya, betul. Oke, terima kasih Mbak Lucy, terima kasih Pak Rozi juga ya, terima sukses kasih. semuanya Mbak Lucy, saya akan tonton nanti Amin. hari Minggu. Dan buat yang pengen nonton juga, kita juga nanti di cnnindonesia.com juga bisa kalian semua saksikan di jam 19 ya, hari Minggu jam 7 malam. Dan jangan lupa, pokoknya kalian bisa nanti nonton, terus bolehlah kasih komentar-komentar menarik nanti seputar prediksi-prediksi kalian ya. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Lucy sekali lagi, Mas Rozi. Terima kasih Ya, banyak. Terima kasih Anita. juga yang udah nonton malam ini. Terima kasih atas komentarnya. Dan di next Setrum, Secret at Newsroom, kita akan masih punya banyak topik bahasan menarik lainnya. Jadi tonton terus cnnindonesia.com. Saya Anita Mai pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Udah selesai.